Bank Sentral Amerika Serikat The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada rapat kebijakan moneter hari Rabu 3 Mei waktu Amerika Serikat, di tengah masih adanya gejolak perbankan di Amerika Serikat. Kenaikan tersebut merupakan kenaikan yang ke-10 yang dilakukan oleh The Fed dan membawa suku bunga acuan The Fed ke kisaran target 5 hingga 5,25% atau menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2007. Namun dalam paparan hasil rapat kebijakan moneternya, kali ini The Fed juga memberikan sinyal potensi penghentian kenaikan suku bunga yang selama ini telah membuat pinjaman perbankan menjadi lebih mahal. Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin di bulan Mei ini, teman-teman semua. Pertemuan FOMC, Federal Open Market Committee, Mei 2023. Poin pembicaraan utama. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan kepada teman-teman di antaranya bahwa Federal Reserve, si Jerome Powell ketuanya, kembali menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin sehingga saat ini mencapai 5,25% suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat. Menyusul keputusan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi, Ketua Fed Jerome Powell menjawab pertanyaan wartawan. Selain itu, Powell membahas banyak topik, mulai dari potensi resesi hingga ketidakpastian di sektor perbankan pada pertemuan FOMC pada Mei 2023. Pertemuannya dilakukan di beberapa jam yang lalu, kurang lebih 1 hari yang lalu, teman-teman. Powell mengatakan sistem perbankan baik. Di antara pertemuan tersebut, si Jerome Powell mengatakan bahwa saat ini sistem perbankan di Amerika Serikat sangat baik, teman-teman. Dia mengatakan dalam keadaan baik-baik saja. Selanjutnya, Powell menyebut industri ini sebagai sehat dan tangguh, sambil berkomentar bahwa kondisi di sektor itu telah membaik secara luas sejak awal Maret lalu. Powell mencatat bahwa pemantauan situasi secara berkelanjutan sangat penting. Namun demikian, menyatakan bahwa tinjauan Silicon Valley Bank, salah satu bank yang mengalami krisis likuiditas, menunjukkan kebutuhan untuk mengatasi aturan dan praktik pengawasan kami untuk membuat sistem perbankan yang lebih kuat dan lebih tangguh. Powell meyakinkan bahwa sektor perbankan tidak memperhitungkan secara besar-besaran dalam peraturan inflasi saat ini. Dia menyatakan The Fed tetap berkomitmen kuat untuk menurunkan inflasi kembali ke target 2% saat ini, teman-teman. Jadi si Jerome Powell kembali menaikkan 25 basis poin karena mereka memiliki target menurunkan inflasi mencapai 2%. Semoga memang target daripada Fed ini bisa tercapai, tetapi beberapa kata analis dalam sektor keuangan dia mengatakan memang untuk mencapai target 2% ini sangat sulit. Kalau mungkin 3-4% itu memang mudah, teman-teman semua, tetapi untuk mencapai target 2% ini memang agak sulit. Dan saya mendapat informasi juga kemungkinan The Fed di bulan ini bulan terakhir untuk Federal Reserve menaikkan kembali suku bunga yang kemungkinan di bulan-bulan ke depan mungkin mempertahankan atau bisa menurunkan suku bunga acuan. Di antara poin diskusi terpenting pada pertemuan FOMC pada Mei 2023 adalah potensi resesi. Secara khusus, Powell menyatakan bahwa Fed memperkirakan resesi ringan di tengah iklim ekonomi saat ini. Powell mencatat skala keadaan resesi yang dia prediksi. Dia menyatakan dengan itu, saya akan mencirikannya sebagai salah satu di mana peningkatan pengangguran lebih kecil daripada tipikal dalam resesi modern. Powell tetap mempertahankan keyakinannya pada kemampuan ekonomi untuk menghindari hasil tersebut. Selanjutnya, dia menyatakan kasus menghindari resesi dalam pandangan saya lebih mungkin daripada mengalami resesi. Selain itu, mencatat bahwa dia juga tidak mengesampingkan mungkin saja kita akan mengalami apa yang saya harap akan menjadi resesi ringan. Pemotongan suku bunga tidak akan terjadi jika inflasi tetap tinggi. Jika inflasi tetap tinggi nantinya di bulan Mei ini, teman-teman semua dan akan diumumkan di bulan 6 nanti. Jika inflasi masih tetap tinggi, maka tidak akan mungkin si The Fed akan menaikkan kembali jika inflasi masih tinggi, maka kemungkinan besar memang The Fed itu akan masih bisa menaikkan suku bunga acuan seperti itu. Powell juga membahas
Powell juga membahas pertarungan melawan inflasi dan mengapa pemotongan suku bunga tidak akan dikorbankan karena konflik itu. Selain itu, Powell mencatat bahwa kemajuan yang dibuat oleh komite telah bermanfaat untuk melanjutkan pendirian mereka saat ini untuk melanjutkan perjuangan melawan inflasi. Kami di komite berpandangan bahwa inflasi akan turun, tapi tidak secepat itu. Itu memakan waktu, dan di dunia itu, jika ramalan itu secara umum benar, tidak tepat untuk memangkas suku bunga. Selanjutnya, Powell dengan singkat menyatakan, kami tidak akan memangkas suku bunga. Nah, seperti ini kondisi terbaru ya, berita terbaru, big news, berita besar ya, bahwa hasil FOMC di bulan Mei ini si The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan 25 basis point. Dan dalam beberapa jam yang lalu, Charles Hoskinson, CEO dan founder daripada Cardano, dia berbicara dalam satu stasiun TV Fox Business. Nah, dia berkata di situ bahwa sektor kripto ini lebih baik daripada sektor keuangan, ya, keuangan fiat maksud dia. Hoskinson, saya lebih suka menjadi pria kripto daripada banking sekarang. Hoskinson berbicara tentang stabilitas mata uang kripto di tengah kekacauan keuangan saat ini. Charles Hoskinson mengatakan dia lebih suka menjadi orang kripto daripada bankir sekarang. Selama penampilan di Fox Business, Hoskinson membagikan pemikirannya tentang krisis perbankan saat ini dan dampaknya terhadap dunia mata uang kripto, memberitahu pembawa acara Maria Bartiromo bahwa kripto tetap stabil meskipun ada tantangan tahun lalu. Maksudnya tantangan tahun lalu ada banyak proyek kripto ya mengalami kekacauan, teman-teman semua ya, mengalami krisis likuiditas, mengalami bangkrutan. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang sektor perbankan. Next, kemudian Hoskinson mengatakan model perbankan rapuh dan berantakan, menjadikan crypto land tempat yang bagus untuk berada di tengah kekacauan. Senang berada di tanah kripto di mana segala sesuatunya sederhana dan murni, dan Anda bisa fokus pada pembangunan. Intinya bahwa di antara pembahasan dari Charles Hoskinson dalam salah satu stasiun TV Fox Business, dia mengatakan dia itu sebagai orang yang sangat pro dengan kripto. Tentunya sudah pasti karena dia salah satu founder dan CEO daripada Cardano, dan dia mengatakan bahwa saat ini keuangan itu, sektor keuangan dalam keadaan kacau balau. Kalau kita memantau global market cap bersumber dari Coin Market Cap ya. Nah, teman-teman bisa lihat mengalami kenaikan ya, walaupun memang si The Fed menaikkan suku bunga 25 basis point, sangat kecil memang teman-teman ya. Maka kita melihat aksi daripada market kripto itu mengalami bullish. Nah, global market cap pun mengalami kenaikan sampai dengan 1,88%, di atas 1,2 triliun. Kemudian Bitcoinnya 2% lebih mengalami kenaikan, duduk di atas 29.000 US dollar. Kemudian Ethereum juga 2% lebih di atas harga 1.900 US, dan beberapa altcoin lain teman-teman bisa lihat secara sekilas mengalami kenaikan sedikit ya. Memang kenaikan ada yang 2%, 1%, 0,%, dan juga ada yang 0%. Artinya dalam keadaan normal saja dalam 24 jam terakhir ini. Saya pikir teman-teman cukup sekian video kali ini. Jika kalian ya menghargai video ini ya, dari video ini Anda terbantu mungkin teman-teman, maka pastikan diri Anda terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye.